suci, suci, Tuhan Maha Kuasa. Di Kau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal, agung nama-Mu. Shalom. Puji Tuhan, pada hari ini untuk pertama kalinya secara khusus Jemaat Kolom 5 boleh beribadah di gedung gereja ini. Dan kita bersyukur bahwa di tahun 2021 ini kita ada dalam kuat sehat yang dari Tuhan. Karena itu taruh di hati kita semua hari ini, Allah kita perkasa. Jadi Dia akan membela kita dan Dia akan menjaga memelihara kita dalam persekutuan yang beribadah. Ibadah di tanggal 10 Januari 2021 ini akan dipimpin yang terkasih Pendeta Ruth Paat MTH, dan tema ibadah kita di hari ini adalah belajar dari semut, bekerja dan menabung. Sambil berdiri, kita mempersiapkan diri kita masing-masing, kita akan memulaikan ibadah kita. Pujilah Tuhan, marilah berjalan ke rumah-Nya. Pujilah Tuhan, angkatlah tanganmu kepadanya. Kiranya halik dunia memberkati umat-Nya yang datang untuk berbakti dan melayani Dia. Marilah kita memuliakan Tuhan Allah kita dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1. Haleluya, pujilah. Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit tuana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya limpah kasih-Nya tak terkeris. Haleluya, pujilah Allah yang agung Maha Esa, dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Marilah kita berdoa, datanglah kepada kami ya Allah, seperti kami datang kepadamu. Engkaulah bagi kami tempat perlindungan dan kekuatan untuk selama-lamanya. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih. Berkat dan anugerah-Mu melimpah dalam kehidupan ini. Kasih dan setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dan tidak pernah habis-habisnya. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan. Dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, boleh lagi beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Baik kami yang ada di rumah gereja, tetapi juga kami yang ada di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Terima kasih karena Tuhan memberkati kami dalam persekutuan ini. Biarlah persekutuan kami saat ini boleh jadi hanya di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
sembah. Mulia kekuasaannya, memberi berkat bagi jemaat, bersyukurlah. Pujilah, tinggikanlah Rajamu Yesus. Dialah selamanya Sang Raja menang. Mulia namanya, Sang Penebus, Maha Kudus, Maha Besar. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dosaku kuberitahukan kepada Allah dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Marilah kita berdoa. Engkau setia dalam kehidupan kami ya Tuhan. Engkau memelihara kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang telah kami terima dan kami rasakan dalam perjalanan kehidupan ini. Namun kami sungguh menyadari kami yang tak layak dan kami yang tak pantas untuk menerima semua kebaikan-kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini, karena dosa menguasai kehidupan kami. Kami tak mampu menyatakan kesaksian iman kami. Kami tak mampu untuk menjadi berkat dalam kehidupan banyak orang. Kami lemah. Kami dikuasai oleh kehidupan yang tidak taat, oleh kehidupan yang tidak setia. Engkau melihat dan Engkau memperhatikan kami ya Tuhan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Allah yang Maha Kuasa, yang dengan sukarela memberi pengampunan kepada setiap orang yang menyesali dosanya dan berpaling kepadamu. Sekarang ini genapkanlah kiranya janji anugerah-Mu yang menyelamatkan itu ke dalam hati tiap-tiap orang yang menyesali dosanya. Hapuskanlah semua dosa kami dan bersihkanlah hati nurani kami oleh pengorbanan Kristus Tuhan kami. Dan peliharalah kami selalu dalam damai sejahtera dan dengan kegembiraan kehidupan yang suci, supaya untuk selama-lamanya kami boleh mengasihi Dikau dan mengabdi kepadamu. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Yang kudus, kepadamu ku berdoa dan mengaku salah yang selalu terjadi. Tak mampu ku menahan pencobaan dunia. Janji anugerah Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya
tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Jemaat diundang berdiri. Sekarang ini muliakanlah Tuhan Allah kita, dan pujilah namanya yang tinggi luhur. bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Haleluya, pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan, Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan. di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya. Israel menjadi milik kesayangannya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwa, pujilah Dia. Datang bertam, berilah musikmu bergaul, angkatlah puji-pujian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, dalam ibadah kita di pagi hari ini akan dilaksanakan pelayanan sakramen baptisan kudus. Dan saat ini kita akan masuk dalam pengajaran baptisan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baptisan anak-anak adalah sah menurut kesaksian Alkitab. Sebab perintah baptisan ditujukan kepada segala bangsa. Yang dimaksud dengan segala bangsa bukan hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Kebanyakan berita Alkitab tentang pelayanan baptisan menyaksikan baptisan keluarga
atau baptisan seisi rumah. Berarti dalam pelayanan baptisan seisi keluarga terdapat pelayanan baptisan untuk anak-anak. Baptisan adalah pengganti sunat sebagai tanda perjanjian. Baptisan adalah tanda meterai dari perjanjian Allah dengan orang yang dipanggilnya serta keturunannya. Kita memperhatikan istilah keturunan di sini menunjuk pada kewajiban dan tanggung jawab orang tua, dan orang tua baptisan ini untuk menurunkan iman percaya melalui pendidikan iman kepada anak-anak. Baptisan dikiaskan bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, tetapi memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Perintah baptisan terutama diberikan supaya dilakukan dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Justru itu memberlakukan pelayanan baptisan yang dilakukan gereja reformasi, termasuk Gemim, diimani dalam kehadiran Tuhan Allah Tritunggal. Selanjutnya kita orang tua baptisan dan jemaat berikrar melayangkan baptisan kudus di dalam nama Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam iman percaya ini kita melakukan pelayanan baptisan sekali seumur hidup kita. Dibaptiskan dalam nama Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan suatu perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita, dan mengakui kita dan anak-anak kita sebagai anak-anaknya. Dibaptiskan dalam nama Anak menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Yesus Kristus menyucikan anak-anak maupun orang dewasa oleh darahnya dari segala dosa dan memasukkan kita ke dalam persekutuan kematian kebangkitannya, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, demikian juga kita memperoleh hidup. Dan dibaptiskan dalam nama Roh Kudus menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak diam di dalam hati kita dan anak-anak kita, agar kita berakar serta berdasarkan pada kasih. Dengarkanlah Injil yang di dalamnya tertulis bahwa Yesus Kristus memanggil anak-anak untuk datang kepadanya. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak makan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Terpujilah Kristus. Selamanya. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Engkau sendirilah yang akan menumpangkan tangan atas anak kekasih Georgina Mikaela Gleanor Rumagit dalam pelayanan sakramen baptisan saat ini. Bermohon kami kepadamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan nama dan orang tua serta saksi baptisan, dan ketika dibacakan Bapak Ibu harap ke depan. Nama anak Georgina Mikaela Eleanor Rumagit, tempat tanggal lahir Manado 7 Januari 2020. Nama orang tua kandung ayah Steve Koresi Rumagit, nama ibu Jane Irene Watania. Nama saksi-saksi baptisan Pendeta Dorin O. Supamena STH, Justisi Devli Wagyu SH, minta maaf, Francisca Feren Supit ST, Dr. Gigi Briano Rev Landi Linelanja, Rico Ismail Mamahit SH,
Rivi Claudia Tirsa Waani SEM, Frederick Paul Watania SPD, Meldi Melo Ferdinand Weli Limbe, Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar bahwa baptisan telah ditetapkan oleh Yesus Kristus sebagai tanda dan meterai dari suatu perjanjian baru oleh Allah dengan kita dan anak-anak kita. Sebab itu patutlah kita memakai baptisan itu untuk maksud tersebut dan bukan karena kebiasaan atau kepercayaan tahyul, agar menjadi lebih nyata bahwa saudara-saudara menghendaki yang demikian dan bersedia mendidik anak saudara-saudara secara Kristen. Maka saudara-saudara diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berikut dengan tulus ikhlas. Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan memohon pembaptisan anak saudara-saudara dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Apakah saudara-saudara sebagai orang tua dan orang tua baptisan berjanji di hadapan Allah kita dan jemaat sebagai saksi-saksinya bahwa saudara-saudara akan mendidik anak saudara-saudara sedemikian rupa sehingga dia akan mengerti arti dan maksud baptisan kudus itu dan akan menjadi orang yang percaya kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus? Kepada orang tua dan orang tua baptisan, apakah jawaban saudara-saudara? Tuhan memberkati jawaban saudara-saudara. Ya Bapa, dalam rahmat-Mu, kami umat-Mu yang berkumpul ini membawa anak padamu di sini dalam percaya akan janji-Mu. Georgina Mikaela Gleanor Rumagit, aku membaptiskan engkau di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya oleh Roh dan firman-Mu, anak-Mu kan terangi Engkau kuatkan hatinya pun, kiranya Kau layakan untuk menjadi kediaman-Mu. Dipersilakan puji-pujian.
Mari berdoa. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami yang selalu rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Menjadi kekuatan, memberi jawaban bagi kami di berbagai peristiwa kehidupan, dan kami akan selalu memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Kita akan membaca firman Tuhan dari Amsal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Amsal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi topik berbagai-bagai nasihat. Hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini. Hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah dan desaklah sesamamu itu. Janganlah membiarkan matamu tidur dan kelopak matamu mengantuk. Lepaskanlah dirimu seperti kijang daripada tangkapan, seperti burung daripada tangan pemikat. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Tak bergunalah dan jahat. Demikianlah pembacaan kita. Terpujilah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati pembacaan firman-Nya yang suci. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya undang berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Tuhan, tambahkanlah iman kami, dan kebenaran-Mu akan memerdekakan kami. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Berkumandang di sejarah dunia, nama Yesus menyampaikan damai dan bahagia. Hai, dengarkan panggilannya dan tinggalkan dosamu. Tiap orang yang percaya pada Dia berteduh. Yesus, Kaulah surga rahmat, Kau kobarkan hatiku. Bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang kekal, Bapa Sorgawi,
Kemuliaan hanya Bagi-Mu yang memberi kami kehidupan, yang memberkati kami, dan yang telah menghentar lagi kami untuk boleh ada dalam persekutuan yang beribadah di hari Minggu yang mulia ini. Terima kasih Tuhan untuk perjalanan kehidupan ini. Ada suka dan duka yang Tuhan anugerahkan, yang selalu kami aminkan menjadi berkat dalam kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami, memahami dan mengerti setiap rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan ini. Terima kasih karena kami memiliki Engkau Allah yang hidup, dan terima kasih karena kami menjadi umat kepunyaan-Mu. Tuhan yang akan selalu memberkati kami di perjalanan kehidupan ini. Kami bermohon kepada-Mu ya Tuhan, melanjutkannya lagi di tahun berkat Tuhan. Yakin dan percaya Tuhan yang sama baik dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya, yang akan memelihara dan memberkati kehidupan ini, yang akan memberikan lagi bagi kami baik suka maupun duka, sehingga iman kami semakin diperlengkapi. Terima kasih Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupan keluarga kami. Kami ada di hadapan-Mu Tuhan. Engkau mengenal setiap kami, pribadi, tetapi juga tanggung jawab kami, baik sebagai kepala keluarga, sebagai istri, sebagai anak, sebagai orang tua. Tuhan yang selalu menolong kami di setiap tanggung jawab pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami. Apapun yang boleh kami lakukan, Tuhan buat kami berhasil, dan kami boleh menikmati setiap berkat dan anugerah Tuhan. Tuhan memberkati masa depan kami, kerinduan kami, harapan kami. Tuhan memberkati anak-anak kami dalam pendidikan, tetapi juga memberkati anak-anak kami dalam pergaulan mereka, menjadikan anak-anak kami sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Memberkati juga bersama dengan orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam kelemahan dan keterbatasan fisik mereka. Tuhan selalu pakai menjadi berkat dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Sehat dan kuat Tuhan anugerahkan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati persekutuan kami Jemaat Gemim Karisma Buha, memberkati badan pekerja, Bapak Pendeta Teddy Tiwang bersama dengan seluruh anggota badan pekerja, diberkati oleh Tuhan. Pelayan khusus Syamas Penatua, bahkan para pendeta, Komisi Kerja, Komisi Bipra, BPPJ, penasehat jemaat, panitia, fungsional lansia, Panji Yosua, tim multimedia, pegawai gereja, kostor, kami yang memberi diri dalam pelayanan ini. Tuhan memberkati kami bersama dengan keluarga kami yang menopang pelayanan ini, sehingga kami selalu sukacita melayani Tuhan, bertanggung jawab dengan pelayanan yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Bersama dengan seluruh anggota jemaat kami bergandengan tangan, membangun persekutuan iman kami yang semakin dewasa dan memuliakan nama Tuhan. Kami menopang dalam doa bagi pemerintah kami. Tuhan memberkati dengan hikmat yang daripada Tuhan, sehingga dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab, membawa kehidupan bangsa dan negara kami semakin diberkati oleh Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, bergumul bersama pandemi COVID-19 ini. Kami yakin dan kami percaya kami akan melewati semuanya itu dengan pertolongan Tuhan, dengan selalu patuh dan taat pada protokol kesehatan. Tuhan memberkati pemerintah, TNI, Polri, para medis, gereja Tuhan, bahkan seluruh lapisan masyarakat untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami yakin dan kami percaya kuasa Tuhan berlaku
bagi kami semua. Kami juga menopang dalam doa bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul oleh karena penderitaan sakit. Bapak Christopher Mamuko, Saudara Yefta Tauran, Bapak Ruben Bontong, Juan Palimbunga, orang tua, keluarga Tempo Misa Parauba, Ibu Selvi Paulus Lonteng, Ibu Evelyn Langi, Bapak Romnus Jacobs, Ibu Silvani Raung Lolowang, Adelaide Runtu, Stephen Lumi, Bapak Daud Iring, Ibu Leni Iring Palit, Ibu Helena Lahi, Ibu Erna Sarayar, Bapak Ian Rumambi, Ibu Hema Viva Rumerung Tamboto, Agnes Tahulending, Oma Isya Rambi, orang tua dari keluarga Tahulending Loho, Ibu Stin Sumompo, orang tua dari keluarga Kolowai Alimudin, Oma Beatrice Papenta, Bapak Celsius Manumpil, Ibu Agnes Esing Maitulung, Bapak Hendrik Solang, orang tua dari keluarga Kapok Solang, Ibu Magdalena Domits, orang tua dari keluarga Tambaru Dante, orang tua keluarga Prang Lombogia, Ibu Stin Kalesaran, Bapak Hengki Manugan, Ibu Yuslina Katian Dago, orang tua dari keluarga Sidete Tawera, Penatua John Karesung, Pendeta Margareta Kawalo, Ibu Olivia Londa Silangen, Ibu Sulce Weol, orang tua dari keluarga Gagana Weol, Bapak Robert Sumaro, orang tua dari keluarga Worotikan Sumaro, dan Bapak Sakarias Tambaru, orang tua dari keluarga Tambaru Dante. Tuhan yang menyembuhkan segala penderitaan sakit yang dialami, kuasa Tuhan berlaku bagi saudara-saudara kami. Pertolongan Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Tidak ada yang tidak mungkin dan tidak ada yang mustahil. Segala penderitaan sakit yang kami alami dan kami rasakan, Tuhan memberkati semua pengobatan yang dilakukan, baik di rumah maupun di rumah sakit. Semua ada dalam pemberkatan Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga Runtuwaro Tololiu yang berduka cita atas meninggalnya ayah dari Ibu Syamas Yoke Tololiu. Tuhan menggantikan duka cita keluarga menjadi sukacita iman. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang bersyukur merayakan hari ulang tahun baik kelahiran maupun pernikahan lewat sampul-sampul syukur. Keluarga Manugan Ong, Sarina Bawole, Anita Manopo, keluarga Taksi Hombing, Mandiri Koprindo, Ibu Yeni Baura, NN keluarga Rain Tungpua, keluarga Darungo Damal, NN kolom 17, NN kolom 17, keluarga Moninca Singal, Syane Pinontoan, keluarga Sangadi Kolinu, keluarga Tumewu Lintong, Andre Koago, keluarga Ibu Norce Sigarlaki, dan keluarga Tewu Lumowa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu dalam kehidupan pribadi bahkan keluarga, dan terima kasih untuk semua syukur yang boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan dan berterima kasih untuk persekutuan kami di pagi hari ini. Terima kasih untuk pelayanan kolom 5, seluruh jemaat yang boleh hadir pada saat ini. Pelayan khusus Ibu Penatua Martina Tauran Tambahani dan Ibu Syamas Adelaida Patina Sarani Sahureka. Tuhan memberkati pelayanan ini bersama dengan prokantor kantoria, pemain musik, operator LCD, tim multimedia, Panji Yosua, kostor, pegawai gereja. Kami diberkati boleh melayani Tuhan dalam persekutuan yang beribadah, dan memberkati keluarga Rumah Gitu Watania yang boleh membawa anak kekasih Georgina, Mikaela, Gleanor untuk boleh menerima pelayanan baptisan kudus. Diberkati orang tua, diberkati orang tua baptisan yang bertanggung jawab dalam pendidikan bagi anak kekasih. Tuhan menolong dan memampukan untuk menjadi teladan dalam kehidupan ini. Kami bersyukur dan kami bermohon,
Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, anjloknya pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah di Indonesia karena pandemi COVID-19 ini tidak hanya berpotensi mengakibatkan hilangnya lapangan pekerjaan dalam jumlah yang besar, tetapi juga meningkatkan kemiskinan secara masif. Pandemi virus corona menginfeksi berbagai lini kehidupan, mulai dari sektor kesehatan, ekonomi, dan sosial. Pada perekonomian sendiri, pandemi COVID-19 membuat pertumbuhan ekonomi nasional menurun. Dan dari sektor ketenaga kerjaan misalnya, berimbas pada karyawan yang dirumahkan hingga pemutusan hubungan kerja. Dengan demikian, angka kemiskinan dan pengangguran diperkirakan akan naik cukup signifikan imbas adanya pandemi ini. Kitab Amsal berisi sajak, peribahasa ataupun ungkapan bijak bagaimana menjalani dan memaknai hidup. Sebagai anak Daud, hikmat Salomo sangat terkenal. Pasal 6 kitab Amsal ini adalah nasihat terkait pinjam meminjam atau penanggung dan keteladanan dari semut berkenaan kerja dan menabung. Ajaran yang sangat penting bagi kita yang telah memulai segala aktivitas kita di tahun 2021 ini. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, apa yang kita pelajari dari semut? Semut rajin bekerja, mengumpul dan menyimpan makanan. Semut tidak pernah terlihat bermalas-malasan atau tidak aktif. Dengan rajin bekerja, semut memastikan cadangan makanannya, dan dalam prinsip kerja, semut tidak ada istilah malas. Kita dinasehati agar meniru semut yang rajin bekerja, yang menyimpan makanan untuk berjaga-jaga. Artinya, kita harus rajin bekerja, menabung, bijak dan cermat bagaimana memanfaatkan uang yang adalah berkat Tuhan. Masih banyak orang yang bergaya hidup malas, bekerja dengan kualitas rendah, atau orang Manado bilang asal-asal kerja. Jika kita malas, kita pasti dilindas oleh kemiskinan. Sebaliknya, jika kita rajin, kita pasti dapat mengatasi kemiskinan dan menjadi orang yang berkecukupan, bahkan berkelimpahan. Tergantung pada diri kita sendiri apakah akan memenangkan peperangan mental kita antara malas ataukah menjadi rajin. Apakah kita hidup boros atau bijak dalam mengelola setiap berkat Tuhan dalam kehidupan ini. Ada perbedaan mencolok antara orang rajin dan orang malas. Alkitab menggambarkan pemalas sebagai orang yang senang tidur, mengantuk, berbaring dan melipat tangan. Amsal pasal 6 ayat 10. Ia membiarkan diri dikuasai oleh sikap malas. Ia membiarkan waktu berlalu. Dengan kata lain, ia menunda walau ada kesempatan. Menunda pekerjaan adalah sikap yang terbentuk karena kebiasaan buruk. Tiap tugas yang kita hadapi harusnya menjadi desakan untuk segera diselesaikan. Apa yang terjadi dengan orang malas? Kemiskinan datang seperti seorang penyerbu dan kekurangan seperti orang bersenjata. Amsal pasal 6 ayat 11. Lalu ia terjebak dalam kemiskinan dan kekurangan. Memang tidak mudah mengubah kebiasaan
dari mental malas untuk menjadi rajin. Itu diungkap dengan kalimat nasihat Salomo dalam bacaan kita tadi. Lepaskan dirimu seperti kijang dari tangkapan, seperti burung dari tangan pemikat. Begitulah ilustrasi seorang pemalas, bagaimana ia melepaskan dirinya dari kebiasaan malasnya. Tapi bagaimanapun juga ini harus diusahakan. Kita memiliki waktu yang sama 24 jam sehari. Cara kita menggunakannya atau mengisinya itu bisa berbeda. Sukses atau tidaknya kita di masa depan ditentukan oleh cara kita mengisi waktu di hari ini. Orang yang rajin akan menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Ia melakukan hal yang bermanfaat. Setiap ada kesempatan ia mengisinya dengan hal positif. Rasul Paulus mengatakan jika orang tidak bekerja, janganlah ia makan. Tapi di sini tentu bukan mengajar kepada kita menjadi orang yang gila kerja. Ada perbedaan orang yang gila kerja dan orang yang pekerja keras. Pekerja keras adalah orang yang mencintai pekerjaannya, melakukannya dengan bertanggung jawab. Bagi orang yang gila kerja adalah orang yang tidak bertanggung jawab dengan pekerjaannya sendiri. Tidak ada lagi waktu, apalagi waktu beribadah. Yang ada adalah kerja, kerja, dan kerja. Kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil. Di balik kesuksesan selalu ada kerja keras, terus menerus. Setiap kita pasti memiliki target dan pencapaian dalam hidup. Hanya dengan kerja keras memungkinkan kita menuai hasilnya. Mungkin saat ini kita bekerja keras, baik dengan belajar maupun berlatih, mengorbankan waktu dan tenaga kita. Tapi ke depannya kerja keras tidak akan pernah mengingkari hasil akhir dari usaha kita di kemudian hari. Untuk bertahan di tengah situasi pandemi yang kita tidak tahu kapan berakhir, dan dengan perekonomian kita yang tidak pasti, maka diperlukan mereka yang bertahan sekalipun dalam kegagalan. Mereka yang memiliki standar yang tinggi untuk tujuan yang sulit diraih. Mereka yang memiliki gairah yang tinggi. Mereka yang bersemangat dan tahu kemana harus melangkah. Merekalah yang oleh Salomo yang diibaratkan seperti semut yang rajin. Ia tahu bekerja dan ia tahu menabung. Dan ini juga menjadi catatan penting bagi kita sebagai orang tua dan orang tua baptisan. Didiklah anak-anak kita jangan malas. Torang sayang anak-anak manja. Torang membiarkan apa yang mereka sukai. Tetapi didiklah anak-anak kita supaya dorang rajin bekerja dan juga tahu menabung untuk masa depan dan untuk kualitas hidup mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita mempersembahkan persembahan syukur kita untuk pekerjaan, pelayanan, persekutuan, dan kesaksian gereja Tuhan. Sambil kita memberi persembahan, kita memuji Tuhan dengan menyanyi dari 2 Sahabat Lama nomor 176, Musim Penuaian. Selaku
Yesus pun ku pujikan, yang Tuhannya penuh wayang, yang bila berkat bahkan pun, yang matilah sepi gandum. Pergi dan bekerjalah, kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Baik cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetam, maju dengan nama Tuhanmu. Dan Yesus pun ku pujikan, yang Tuhannya penuh wayang, yang berilah berkat bahkan pun, yang matilah sepi gandum. Pergi dan bekerjalah, kamu satu-satu, Tuhan panggil bersegera, jangan sayup waktu. Cepat-cepat teman, sekarang waktu mengetam, maju dengan nama Tuhanmu. Jemaat diundang berdiri. Mari berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur, sungguh kami berterima kasih atas anugerah hidup yang Engkau beri bagi kami, atas berkat-berkat, atas kasih karunia yang tak pernah berkesudahan yang Engkau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan, bahkan di kesempatan yang indah ini, Engkau telah memberi kami kesempatan untuk mempersembahkan persembahan syukur yang telah kami siapkan masing-masing. Kami mohon Bapa, berkatilah persembahan-persembahan syukur kami ini, agar terpakai bagi pekerjaan-Mu di tengah-tengah persekutuan Jemaat Gemim Karisma Buha, bahkan di tengah-tengah dunia ini. Berkati hidup kami umat-Mu Tuhan, agar hidup kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah lewatnya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Ini kami dengan segala ungkapan syukur kami Bapa. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang adalah sumber berkat kami. Haleluya. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Puji Tuhan, hari ini kita semua terhimpun dalam ibadah syukur ini, dan untuk mendekati selesainya ibadah ini, kita akan mendengarkan warta jemaat. Sampaikan terima kasih banyak kepada hambanya Ibu Pendeta Ruth Panda Paat yang boleh melayani kita dan memotivasi kita bagaimana hidup di pandemik ini dengan cara yang hemat, rajin, bahkan juga tetap giat semangat bekerja. Karena itu terima kasih, diberkatilah keluarga Panda Paat dan diberkati Ibu dalam segala tugas pelayanan yang ada, urapan yang baru setiap saat. Dan juga kepada seluruh yang sudah ambil bagian, Badan Pekerja Majelis Jemaat, Majelis Kolom 5, Majelis Kolom 1, bahkan juga Kantoria, Prokantor, tim multimedia, Kostor, tata usaha, semua yang telah melayani di pagi hari ini, kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada keluarga
yang telah membawa anaknya untuk masuk dalam baptisan kudus, yaitu keluarga Rumagit Watania. Kami menyampaikan selamat banyak. Biarlah anak kekasih Georgina boleh menjadi anak yang takut Tuhan, mengasihi Tuhan, kuat sehat selalu dalam pertumbuhan yang baik. Bahkan kepada nani-nani semua juga diberkati Tuhan, menjadi teladan bagi anak yang kekasih. Kepada jemaat Kolom 5 yang telah mengambil bagian juga beribadah pada pagi hari ini, kami juga menyampaikan terima kasih. Tetap semangat bahwa Tuhan berbuat yang terbaik bagi kita semua ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan. Karena itu sekali lagi kepada seluruh jemaat Kolom 5, tetap hidup dalam jalan Tuhan. Dan untuk ibadah minggu depan kita seperti saat ini ada 2 ibadah, jam 6 pagi dan jam 9 pagi. Jadi untuk jam 6 pagi jemaat dan Persus yang bertugas dari Kolom 6, dan untuk jam 9 pagi jemaat dan Persus yang bertugas dari Kolom 7. Dan kita semua dapat beribadah bersama lewat live di rumah masing-masing. Tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga protokol yang ada, dijauhkan dari kumabal karena di Sulawesi Utara ini, khususnya di Manado ini, kalau orang bajalang mau pakai masker pun orang malas, baku ruju di pasar dan sebagainya. Kiranya jemaat yang hadir beribadah pada hari ini, bahkan yang mungkin mendengar di rumah-rumah, untuk tetap jaga protokol yang ada. Demikian warta ya jemaat yang boleh kami sampaikan, kami kembalikan pada Kadim. Kita akan mengakhiri ibadah ini, jemaat diundang berdiri. Bekerja bersama-sama, jangan berdekat-dekat, hiduplah beramah-ramah, bersehati sepakat. Jangan dengan mulut, hanya hatimu, patutlah berkata pada yang teman, angkat perjanjian yang tetap teguh, rasa sama-sama susah dan senang. Jika kamu mau untung banyaklah, jangan hidup jauh, hanya jadi sehati sekerja. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Ibadah kita telah selesai, jemaat dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu dan kita bersaat teduh. Kita akan mendengarkan daftar pengumuman untuk nikah, dan kepada yang bersangkutan jika ada hadir hari ini, nanti kami mohon ketika namanya disebut untuk berdiri. Hari ini tanggal 8 Januari tahun 2021 di Manado, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat penyelenggaraan daftar catatan sipil, bahwa pada hari Minggu 17 Januari 2021 jam 15 WITA atau jam 3 sore bertempat Gemim Air Terang Malalayang bermaksud hendak melangsungkan perkawinan Bribtu Rivaldi Sidangoli, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan anggota Polri,
tempat kediaman Kelurahan Buha, lingkungan 3. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Burman Sidangoli, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Buha, lingkungan 3. Dan Frida Pangulimang AM APD, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan guru, tempat kediaman Kelurahan Buha, lingkungan 3. Dan Stefani Anggriani Desi Tawas SKG, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan dokter gigi muda, tempat kediaman Kelurahan Malalayang 1 Timur, lingkungan 6. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Insinyur Vence Alex Nelson Tawas, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan wira swasta, tempat kediaman Kelurahan Malalayang 1 Timur, lingkungan 6. Dan Dr. Anda Juliana Wilhelmina Tumiwa MSI, umur 60 tahun, agama Kristen, pekerjaan PNS, tempat kediaman Kelurahan Malalayang 1 Timur, lingkungan 6. Demikian pengumuman ini yang telah saya buat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado, Julius Devi Dehlers SH. Yang bersangkutan ada? Tidak ada. Demikianlah rangkaian ibadah dan seluruh penyampaian telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, damai di hati. Mari berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, sehingga ibadah yang kami laksanakan di saat ini boleh terlaksana sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya ya Tuhan, bahwa ibadah yang kami laksanakan di saat ini akan menjadi persembahan yang harum di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Memberkati jemaat yang akan kembali ke rumah mereka masing-masing. Dan terima kasih ya Tuhan untuk kami semua yang boleh memberi diri untuk melayani.